Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahimah Syahrir, NIM 2019-32019 dari program studi Teknik Listrik dan Instalasi. Kali ini saya akan membahas materi tentang rotor sangkar tupai. Rotor sangkar tupai adalah bagian yang berputar dari motor induksi sangkar tupai yang umum. Ini terdiri dari silinder laminasi baja dengan konduktor aluminium atau tembaga tertanam di permukaannya. Dalam operasi, barisan stator yang tidak berputar dihubungkan ke sumber daya arus bolak-balik. Arus bolak-balik pada stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Lilitan rotor memiliki arus yang diinduksi di dalamnya oleh medan stator, seperti transformator, kecuali bahwa arus di rotor bervariasi pada laju rotasi medan stator dikurangi laju rotasi fisik. Interaksi medan magnet arus di stator dan rotor menghasilkan torsi pada motor. Selanjutnya, adapun bentuk rotor motor yaitu sebuah silinder yang dipasang pada poros silinder secara internal, mengandung bar konduktif longitudinal atau biasanya terbuat dari aluminium atau tembaga, diatur menjadi alur dan terhubung di kedua ujungnya dengan cincin korsleting membentuk seperti kandang. Nama ini berasal dari kesamaan antara cincin dan bar berliku dan sangkar tupai. Yang kedua, batan rotor dapat dibuat dari tembaga atau aluminium. Yang ketiga, inti solid rotor dibangun dengan tumpukan laminasi baja listrik. Batan rotor dapat dibuat dari tembaga atau aluminium. Struktur yang sangat umum untuk motor yang lebih kecil menggunakan die cast aluminium yang dituangkan ke dalam rotor setelah laminasi ditumpuk. Motor yang lebih besar memiliki batang aluminium atau tembaga yang dilas atau di-brazing ke cincin akhir. Karena tegangan yang dikembangkan pada barisan sangkar tupai sangat rendah dan arusnya sangat tinggi, sehingga tidak ada lapisan insulasi yang disengaja antara batang dan baja rotor. Selanjutnya, bentuk dan kedalaman batang rotor dapat digunakan untuk memvariasikan karakteristik torsi kecepatan motor induksi. Pada saat berhenti, medan magnet berputar melewati bar rotor dengan kecepatan tinggi, mendorong arus frekuensi garis ke dalam bar rotor. Karena efek kulik, arus induksi cenderung mengalir di tepi luar gulungan. Selanjutnya, rotor memiliki jumlah slot yang lebih besar daripada stator dan harus merupakan kelipatan non-integer dari jumlah slot stator, sehingga dapat mencegah saling mengunci secara magnetis dari gigi rotor dan stator pada saat start. Struktur yang sangat umum untuk motor yang lebih kecil menggunakan die cast aluminium yang dituangkan ke dalam rotor setelah laminasi ditumpuk. Adapun cara kerja rotor sangkar tupai atau prinsip kerjanya yaitu untuk menunjukkan bagaimana rotor sangkar bekerja. Stator motor fasa tunggal dan pipa tembaga atau sebagai rotor dapat digunakan. Jika daya AC yang memadai diterapkan ke stator, medan magnet bolak-balik akan berputar di dalam stator. Jika pipa tembaga dimasukkan ke dalam stator, akan ada arus induksi di dalam pipa, dan arus ini akan menghasilkan medan magnetnya sendiri di dalam pipa. Interaksi antara medan magnet stator yang berputar dan medan magnet yang diinduksi di pipa tembaga rotor menghasilkan torsi dan dengan demikian rotasi. Adapun fungsi lain dari rotor sangkar tupai ini bisa digunakan di motor sinkron. Jika di motor sinkron mungkin memiliki barisan sangkar tupai yang tertanam di rotornya, yang digunakan untuk meningkatkan torsi start motor sehingga mengurangi waktu untuk mempercepat kecepatan sinkron. Gulungan sangkar tupai dari mesin sinkron umumnya akan lebih kecil daripada untuk mesin induksi dengan peringkat yang sama.
ketika rotor berputar pada kecepatan yang sama dengan medan magnet berputar stator, tidak ada arus yang diinduksi ke belitan sangkar tupai, dan belitan tidak akan memiliki efek lebih lanjut pada pengoperasian motor sinkron pada kondisi mapan. Bisa digunakan di generator induksi. Motor induksi sangkar tupai 3 fasa juga dapat digunakan sebagai generator. Agar ini berfungsi, motor harus melihat beban reaktif dan dihubungkan ke catu daya grid atau pengaturan kapasitor untuk memberikan arus eksitasi. Agar motor berfungsi sebagai generator, bukan motor rotor harus berputar lebih cepat daripada kecepatan sinkronisatornya. Ini akan menyebabkan motor menghasilkan tenaga setelah membangun sisa magnetnya. Selanjutnya, penggunaan motor induksi sangkar tupai, yaitu motor induksi sangkar tupai sangat lazim di industri dalam ukuran mulai dari di bawah 1 kW hingga puluhan megawatt. Mereka sederhana, kokoh dan dapat membeli sendiri dan mempertahankan kecepatan yang cukup konstan dari beban ringan ke beban penuh. Diatur oleh frekuensi, catu daya, dan jumlah kutub dari belitan stator. Motor yang biasa digunakan dalam industri biasanya ukuran case standar EAC atau IEMA yang dapat dipertukarkan antara produsen. Ini menyederhanakan aplikasi atau penggantian motor-motor ini. Itulah yang dapat saya paparkan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.